Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Terima kasih banyak untuk penonton-penonton setia dari channel kami Padepokan Macan Loreng. Semoga saudara-saudaraku semuanya yang sudah nyimak dan nonton channel kami selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rezeki saudaraku semuanya melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku semuanya, kita akan menguak hilangnya pendaki di Gunung Slamet. Ini nanti kita akan hadirkan penunggu gaib yang sudah Islam tentunya di Gunung Slamet. Nanti kita mediumisasi, kita tanya-tanya tentang kronologi hilangnya Mas Syafiq di Gunung Slamet kemarin. Sampai sekarang kan belum ditemukan. Semoga mari kita berdoa minta sama Allah agar Mas Syafiq cepat ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kita nanti akan kuak kronologinya hilangnya dan sekarang posisinya masih berada di mana di Gunung Slamet itu. Langsung saja mari kita lakukan proses mediumisasi. Saudaraku semuanya, mohon doanya agar kami diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta ya malaikat bersihkan tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Tidak ada penyusup dari dalam ataupun dari luar yang bisa masuk dan bangkit. Saya minta dibersihkan secara total. Hanya penunggu sosok gaib yang tinggal di Gunung Slamet yang sudah Islam yang bisa hadir dan masuk ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bersih, bersih, bersih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta ya malaikat hadirkan sosok gaib yang sudah Islam yang menempati atau tinggal di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Saya minta ya malaikat hadirkan yang mengetahui kronologi hilangnya Mas Syafiq di Gunung Slamet. Hadir. Allah masuk. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, masuk, kuasai jasad mediator yang ada di depan saya. Dari golongan gaib yang sudah muslim yang tinggal di Gunung Slamet, masuk ke dalam tubuh mediator. Sinkron dengan jasadnya mediator yang ada di depan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Jagat. Siapa? Ki Jagat. Ki Jagat. Benar. Apakah Anda yang tinggal di sana, di Gunung Slamet sana? Ya, saya tinggal di sana. Dan Anda ini sudah Islam apa belum? Saya sudah Islam. Saya cross check dulu ya. Ini takutnya kalau penyusup nanti kan memberi berita yang belum tentu kan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta ya malaikat apabila ini dari golongan gaib yang belum Islam secara otomatis terbakar Allah. Ya Rabbi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apabila dia belum muslim secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Alhamdulillah.
Mohon maaf ya, sebelumnya alangkah lebih baiknya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Ada kepentingan apa memanggil saya ke sini? Saya ini mau tanya tentang hilangnya pendaki yang kemarin beliau Mas Hafid itu, kejadiannya itu seperti apa itu? Kejadian itu Awal mulanya. ingin menolong temannya. Oh, nah temannya dalam keadaan apa waktu itu kok sampai Mas Hafidnya ini? Kecelakaan, kakinya tergilir. Oh, kakinya sakit. Dia panik. Dia ingin mencari bantuan. Terus turun dari Gunung Slamet itu ya? Turun. Dia tersesat. Nah, itu kok bisa sampai kesasar, sampai tersesat itu gimana itu ceritanya? Awal mulanya itu. Kabut menutupi jalan. Dia panik. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Iya. Kemudian kesesatan itu dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa kami. Bangsa-bangsa dari golongan yang sudah fasik itu. Benar. Kesempatan mereka untuk menyesatkan anak ini dengan keadaan kepanikannya ingin menolong temannya. Dia sekarang masih ada di sana. Sekarang keadaannya Mas Syafiq itu gimana sekarang keadaannya? Sudah lemas. Lemas? Iya. Dia sudah tidak ada tenaga. Nah, posisinya sekarang di mana? Masih ada di lereng. Oh, di lereng Gunung Slamet. Benar. Ya, tapi kok nggak ketemu ya dicari sama tim SAR? Ditutupi. Oh, ditutupi. Kabut semakin tebal. Jadi tim penolong tidak bisa melihat. Bahkan tim SAR-nya juga ini mengalami suatu keganjalan waktu pencarian. Itu bangsa. Kabutnya memang sangat tebal itu. Benar. Kabut apa itu sebenarnya? Kabut dari bangsa goib dan dunia nyata bercampur jadi satu. Untuk apa kabut itu? Kenapa? Menghalangi mereka mencari anak itu. Semakin mendekat, semakin tebal kabut itu. Iya. Apabila mereka menjauh, kabut itu akan hilang. Tidak terlihat gitu ya kabutnya. Tapi di Gunung Slamet itu memang sering terjadi pendaki-pendaki yang hilang. Iya, sudah beberapa. Ada apa dengan Gunung Slamet itu? Sosok goib yang selalu ingin mengganggu orang-orang yang ada di sana. Dengan tujuan apa? Kenapa kok sering mengganggu manusia yang mendaki di situ? Gitu loh. Ada yang cuma ingin bercanda, usil agar tidak bisa pulang, ataupun mereka suka menjahili, mendengarkan suara-suara gamelan. Mereka memang begitu. Konon katanya juga ada pasar gaib di sana. Benar, jangan sekali-kali mendekati di area itu. Karena mereka tidak ingin diganggu oleh bangsa manusia. Mereka ingin hidup tentram seperti dahulu kala.
Mereka tidak ingin dikotori tempatnya oleh bangsa manusia. Mereka tidak berhak menginjak rumah tempat mereka berdiam ribuan tahun. Ribuan tahun bangsa-bangsa gaib itu sudah ada di sana ya? Benar, sebelum manusia itu ada di bumi, bangsa gaib sudah ada di bumi duluan. Ya kenapa selalu manusia yang dijadikan target oleh mereka? Mereka sendiri yang datang ke tempat kami. Kami tidak pernah mengusik mereka. Dan kami pun tidak pernah menginginkan manusia datang ke gunung itu. Mereka sendiri yang memaksa untuk datang, untuk menikmati keindahan alam semesta. Nah, ini saya juga mau tanya nih. Penyebab hilangnya pendaki itu apa aja di sana? Apakah mereka melakukan ini sesuatu yang dilanggar atau gimana? Benar. Salah satu penyebab kan sering terjadi hilangnya seseorang di sana kan, pendaki-pendaki kan sering hilang kan di sana. Itu salah satu penyebab faktornya itu apa? Teriakan. Mereka tidak ingin mendengarkan suara teriakan manusia terlalu keras di tempat itu. Bercanda. Ataupun mengotori tempat yang kami singgahi. Terus kembali lagi ke Mas Syafiq. Mas Syafiq sekarang lemas ya kata kamu tadi. Benar. Bisa enggak kamu bantu? Anda ini bisa nggak bantu ini agar Mas Syafiq ini bisa secepatnya ditemukan? Itu kan yang menawan dari golongan kamu kan? Saya akan bantu sebisa mungkin. Iya, kalau bisa secepatnya ditemukan, kasihan keluarganya. Coba saya minta tolong pada teman-teman muslim saya dari bangsa kami. Iya, nanti dibantu ya. Iya. Biar Mas Syafiq cepat ketemu. Terus tadi Anda bilang waktu itu pas Mas Syafiq turun dari Gunung Slamet, itu kan kabutnya sangat tebal. Nah itu lari ke arah mana? Dia lari ke bawah, ke samping. Dia lupa jalannya tadi yang dilewati. Sangat tebal. Sangat tebal ya. Kabut itu. Dia panik. Dan dia tidak bisa minta tolong ke siapa-siapa karena ketebalan kabut menutupi jalan. Berarti dia juga teriak-teriak di sana juga ya? Benar. Minta tolong ya? Minta tolong dengan kepanikannya, malah justru. Itu kan sudah ditelusuri itu. Tapi belum sampai saat ini belum ditemukan. Insya Allah saya akan bantu sebisa mungkin. Golongan apa yang membawa Mas Syafiq? Wujudnya apa? Raksasa. Raksasa yang tinggal di Gunung Slamet. Ya. Tujuannya apa? Tujuan dia hanya menjahili anak itu dengan kepanikannya dan mudah untuk sikapnya. Kok tidak kasihan? Kasihan kan anaknya kan? Justru kejairannya itu. Mereka suka dengan kejairan dengan manusia. Terus apa lagi yang Anda ketahui
posisinya sekarang, keadaannya sekarang? Dia hanya duduk dan lemas, bersandar di batu. Di sebelah mana itu? Sebelah lereng bawah sedikit, belum jauh dari temannya. Belum jauh dari temannya? Benar, hanya beberapa kilo saja. Tapi tidak bisa dilihat oleh manusia ya? Masih ditutup oleh raksasa itu. Ini coba saya bantu doa ya. Nanti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Cepatnya bisa ditemukan, yang menutupi, yang menghijab semuanya terbuka. Semoga ditemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana. Ya nanti sambil kamu bantu ya, itu jin-jin fasik yang ada di sana yang sekarang saya akan coba menyembunyikan Mas Hafid itu. Iya, yang jin-jin fasik yang sekarang menyembunyikan Mas Syafiq itu jin fasiknya kamu ini bereskan ya, biar Mas Syafiqnya cepat ketemu ya. Terus ada pesan apa lagi yang mau Anda berikan? Sopan santun, masuk gunung, lebih taat lagi beribadah kepada Allah. Jangan ngomong sembarangan di tempat seperti di gunung dan tempat-tempat lain. Oh ya, terima kasih banyak ya. Nanti kalau bisa Anda langsung bantu itu, semoga Mas Syafiqnya secepatnya harus bisa ketemu ya. Iya. Sudah, silahkan keluar kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah proses mediumisasi yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Semoga keluarganya Mas Syafiq diberi ketabahan, diberi kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala, dan teruntuk Mas Syafiqnya semoga secepatnya ketemu dalam keadaan sehat dan diambil sisi positifnya, saudaraku semuanya, diambil sisi baiknya dari video kami ini. Yang positif dipakai, yang negatif dibuang jauh-jauh, jadikan pembelajaran, jadilah penolong yang cerdas yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.